Shalom, smart people. Apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi di dalam sharing akan firman Tuhan yang kali ini dalam 5 sesi saya akan bawakan dengan tema takut tapi tetap dipakai Allah. Sebelum saya akan membagikan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu menolong, Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Kami tetap percaya Tuhan, kami berjalan di dalam semua rancangan-rancangan-Mu yang terbaik. Ajar kami Tuhan, buka hati setiap kami, supaya kami boleh menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Engkau yang menjamah, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh menerima dan kami boleh melakukan tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, smart people, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita ada di awal tahun 2026. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa di hari-hari ini ada banyak sekali berita yang boleh kita tangkap, ada banyak sekali berita yang kita baca, dan ini juga bisa menjadi sebuah ketakutan, bukan hanya bagi orang dunia, tapi juga tidak luput orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kadang mereka juga menjadi ragu dan menjadi cemas bagaimana kita akan menghadapi hari-hari ke depan kita. Nah, khusus untuk malam hari ini, saya akan membahas tentang sebuah rasa takut, tetapi ini bukan kecemasan akan dunia, tetapi lebih sesuatu yang spesifik, yaitu bagaimana ketika orang percaya, anak-anak Tuhan, ketika kita ini mendapatkan suatu tugas atau panggilan dari Tuhan. Tentu saja kita sebagai orang yang lemah, kita ini punya banyak kekurangan, tidak ada satupun di antara kita ini yang luput dari apa yang namanya rasa takut. Pasti kita pernah mengalaminya. Nah, kita mau belajar dari sosok pribadi yang ada di dalam Alkitab, dan dia adalah Musa. Mari kita baca firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 10 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, dari apa yang tadi kita baca di dalam ayat firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa bagaimana reaksi Musa ketika Musa ini sebetulnya mendapatkan tugas untuk membawa bangsa Israel
keluar dari penderitaannya. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel ini sudah mengalami suatu masa penindasan, dan penindasan itu dilakukan oleh orang-orang Mesir, dan semakin hari penindasan itu semakin bertambah-tambah. Sehingga bangsa Israel masuk dalam situasi yang sangat menderita. Disitulah kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka meminta tolong supaya mereka dilepaskan dari semua penderitaan kerja paksa yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Doa dan seru mereka kepada Tuhan kemudian dijawab oleh Tuhan. Tuhan mendengar doa dan seru mereka. Dan disinilah dimulai suatu rencana Tuhan, di mana Tuhan ingin membawa bangsa Israel sebetulnya adalah bangsa yang sangat dikasihinya untuk dibawa keluar daripada perbudakan di tanah Mesir. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membutuhkan seorang pemimpin. Dan disinilah Tuhan memilih seseorang, yaitu Musa. Nah, di dalam dialog ini nanti, ketika Tuhan mulai awal dia mengutus Musa, kita akan bisa melihat bagaimana reaksi Musa. Di dalam Keluaran 3 ayat 11 tadi dikatakan demikian. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini?" Bapak, Ibu, Saudara, menurut saya, apa yang merupakan respon daripada Musa, itu juga adalah respon daripada kita sendiri. Ya, kita ini kan juga sering ya, ketika kita mendapatkan suatu tugas, atau kita itu dipercaya oleh leader kita, atau pemimpin kita, atau mungkin juga atasan kita di tempat kerja kita. Bukankah kita ini juga sering merasa takut atau merasa ragu-ragu? Sehingga kita juga mulai bertanya, aku ini siapa? Kenapa harus aku yang dipilih? Kenapa harus aku yang melakukan tugas ini? Nah, demikian juga dengan Musa. Sekalipun kita melihat Musa itu adalah sosok yang begitu lembut hatinya. Bahkan dia itu adalah orang yang mempunyai hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Tetapi ternyata ketika Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa ini keluar daripada Mesir, Musa pun juga bisa diliputi oleh perasaan ragu. Musa juga bisa diliputi oleh rasa takut untuk mengemban tugas daripada Tuhan. Ada juga di dalam Keluaran 4 ayat 10. Kita akan melihat bagaimana reaksi Musa. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Bapak, Ibu, Saudara, kita juga seringkali ketika memberikan suatu respon atas suatu tugas ataupun pekerjaan atau apapun juga, di mana hal itu ditujukan kepada kita, maka kita ini seringkali mulai mencari-cari alasan. Kita mulai berkata, aku tidak bisa bicara, aku tidak berani berbicara di depan banyak orang. Aku ini orang yang susah untuk mengambil keputusan. Atau macam-macam lagi dan berbagai macam alasan yang sering kali kita pakai untuk kita ini bisa terhindar daripada tugas tersebut. Di sini Musa menjawab Tuhan dengan suatu perkataan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara." Dia berkata seolah-olah, "Ah Tuhan, jangan akulah. Ah Tuhan,
Aku ini tidak mampu. Ah Tuhan, aku tidak sanggup. Kira-kira apa yang menjadi jawaban Musa ini sebetulnya juga mewakili respon kita, Bapak, Ibu, Saudara. Seringkali kita juga menanggapi tugas itu dengan seruan, ah sudahlah, jangan aku tidak bisa, aku tidak mampu. Kemudian kita juga melihat lagi di dalam Keluaran 4 ayat 13. Di sini masih terjadi dialog antara Tuhan dan Musa. Seperti sebuah negosiasi antara Tuhan yang sebetulnya sudah memilih Musa, Tuhan yang percaya bahwa Musa itu akan bisa mengemban tugas ini dan berhadapan dengan seorang manusia yang lemah seperti Musa yang juga mewakili saudara dan saya. Apa yang dikatakan Musa di ayat 13? Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di ayat 13 ini, sekali lagi Musa seperti menolak. Musa berkata, ah Tuhan, sudahlah Tuhan, jangan aku. Sudahlah Tuhan, pilih saja yang lain. Sudahlah Tuhan, aku tidak bisa melakukan tugas ini. Bukankah kita juga seringkali seperti itu ya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita misalkan disuruh oleh leader kita mungkin di gereja untuk berdoa misalkan. Ayo pimpin doa makan. Atau ayo pimpin doa untuk kita membuka persekutuan kita. Kemudian kita mulai berkata, oh jangan saya. Yang lain saja. Jangan saya tidak bisa berdoa. Kira-kira bukankah respon kita seringkali seperti itu ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini kita mau melihat bahwa sebetulnya apakah kita percaya bahwa ketika Tuhan itu memilih Musa, Tuhan sudah tahu bahwa Musa itu mampu. Tahu ya, Tuhan itu maha tahu. Tuhan sudah tahu bahwa Musa mampu melakukan tugas ini. Tapi Tuhan juga, Tuhan yang maha tahu bahwa ketika dia mengutus Musa, Musa masih ragu-ragu hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan itu ingin kita melakukan suatu tugas, Tuhan itu sebetulnya tidak mencari orang yang hebat. Tuhan itu sangat tahu bahwa kita adalah orang yang lemah. Tuhan sangat tahu kita adalah orang yang terbatas. Tuhan tidak cari orang hebat. Tuhan tidak cari orang yang berani. Tapi Tuhan mencari orang yang mau. Tuhan mencari orang yang bersedia untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mencari orang yang rendah hatinya. Yang ketika dia tahu bahwa Tuhan, aku sebetulnya tidak mampu. Tapi kalau ini tugas daripadamu, biarlah aku berjalan dengan Engkau yang menuntun aku. Inilah Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Tuhan itu sangat tahu kekurangan kita. Tuhan itu sangat tahu bahwa kita bukan orang yang sempurna. Kita lihat bagaimana Musa di awal-awal ketika dia meresponi panggilan Tuhan. Awalnya dia berkata, siapakah aku? Kemudian dalam dialog yang selanjutnya Musa berkata, ah Tuhan, aku ini berat mulut. Dia mulai mencari
alasan supaya dia tidak dipilih untuk mengemban tugas itu. Dan bahkan di akhir daripada dialog mereka, Musa berkata, Tuhan, utuslah yang lain saja. Pada akhirnya Musa berkata, sudahlah Tuhan, jangan aku Tuhan, jangan aku. Dan di ayat setelah Musa merespon seperti itu, kita akan melihat bagaimana respon daripada Tuhan. Ayat 14. Setelah ayat 13 tadi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dan kemudian di ayat 14 dikatakan di sini bahwa maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu juga bisa marah. Tuhan itu bisa hilang kesabarannya. Karena Musa terus berusaha untuk menolak. Musa terus berusaha untuk mengelak daripada tugas ini. Kalau nanti Bapak Ibu sempat di rumah boleh dibaca sendiri ya. Di dalam Keluaran 3 dan Keluaran 4. Ada begitu panjang sekali sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan dengan cukup detail kepada Musa. Cukup memberikan arahan-arahan. Nanti kalau ditanya seperti ini, engkau jawabnya seperti ini, Musa. Nanti kalau setelah ini, kau kumpulkan para tua-tua, kemudian kau lakukan ini. Tuhan itu memberikan arahan yang begitu lengkap sekali. Tapi dari semua arahan yang begitu panjang itu, Musa akhirnya menjawab, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Bapak, Ibu, Saudara, setelah kita belajar dari bagaimana Musa meresponi Tuhan, bukankah kita hari ini mempunyai hati yang belajar dari apa yang dilakukan oleh Musa? Kita bisa memberikan respon atas tugas dan panggilan Tuhan kepada kita dengan suatu respon hati yang benar. Karena ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan itu sudah tahu bahwa kita mampu. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ketika tugas itu diberikan, ketika panggilan itu datang dalam kehidupan kita, kemudian kita bereaksi dan berespon yang salah. Ternyata itu adalah sebuah kesempatan besar yang sebetulnya Tuhan itu mau mengangkat kita. Mungkin Tuhan mau mempromosikan kita. Mungkin Tuhan mau angkat kita. Tuhan mau pulihkan keluarga kita. Tetapi dengan respon kita yang keliru, mungkin kita sudah menutup dalam kesempatan itu. Kita mau belajar lagi dari Keluaran 3 di ayat yang ke-12. Keluaran 3 ayat 12 berkata demikian. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak, Ibu, Saudara, Allah itu adalah Allah yang tidak akan membatalkan panggilannya, walaupun Allah mendapati ketika panggilan itu ditujukan kepada kita, kita bisa saja menjadi takut. Kita bisa saja berespon ragu-ragu. Tapi Allah tidak serta-merta membatalkan panggilannya kepada orang yang sudah dipilihnya. Di ayat 12 tadi kita bisa melihat apa yang dikatakan Allah kepada Musa. Allah berkata, bukankah aku menyertai engkau? Kalau kita lihat di ayat 11 tadi Bapak Ibu. Ketika
Musa berkata, "Siapakah aku ini? Maka kau utus aku." Sebetulnya kalau kita lihat antara pertanyaan Musa yang bertanya, "Siapakah aku ini? Maka engkau mengutus aku, Tuhan." Kita lihat di ayat 12, Tuhan tidak menjawab dengan menunjukkan bahwa Musa, engkau adalah orang yang kupilih. Enggak, kelihatannya jawaban Tuhan ini seperti tidak ada relevansinya dengan pertanyaan Musa. Musa bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Tapi ayat 12 Tuhan menjawab, bukankah aku akan menyertai engkau? Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelami dan dia adalah Tuhan yang mengetahui sampai di kedalaman hati kita. Tuhan sangat tahu di titik ketika Musa bertanya, siapa aku ini Tuhan? Sebetulnya di balik pertanyaan siapakah aku ini, Musa bukan benar-benar ingin bertanya, dia itu siapa? Tapi sebetulnya pertanyaan itu timbul karena Musa itu takut. Pertanyaan itu bisa keluar dari mulut Musa karena hatinya Musa itu sedang ragu-ragu. Dan Tuhan tahu akan hal itu. Maka dari itu kita lihat di ayat 12 tadi, Tuhan tidak menjawab pertanyaan Musa dengan menunjukkan bahwa Musa, engkau adalah ciptaanku. Musa, engkau adalah orang yang kupilih. Musa, engkau adalah orang yang kuberkati. Bukan. Tapi Tuhan langsung kepada sebuah jawaban yang sebetulnya adalah sebuah pertanyaan, tapi juga pertanyaan yang tidak perlu dijawab, Bapak, Ibu, Saudara. Karena jawaban Tuhan itu adalah, bukankah aku akan menyertai engkau? Sepertinya Tuhan itu ingin menskakmat pertanyaan dan keraguannya Musa. Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa aku ini Allah yang berkuasa. Aku Allah yang maha tahu. Ketakutanmu itu aku tahu, Musa. Bukankah engkau takut akan tugas ini? Sehingga Tuhan menjawab, bukankah aku akan menyertai engkau? Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita ini juga mendapatkan panggilan Tuhan, ketika kita ini mendapatkan tugas daripada Tuhan, yang sebetulnya kita sangat tahu, ini panggilanku, ini tugasku. Tapi kita mulai ragu-ragu. Bisa tidak ya aku melakukan ini? Atau aku lebih baik mundur saja? Atau aku lebih baik minta ampun sama Tuhan dan aku berkata, Tuhan suruh aja yang lain. Tuhan suruh aja temanku. Dia lebih hebat. Biarlah ayat 12 ini menjadi suatu rema buat Bapak, Ibu, Saudara, dan juga buat saya. Yaitu ketika Tuhan berkata, ketika aku memanggilmu, aku ini Allah yang pasti menyertai engkau. Ketika Tuhan itu memanggil kita, ketika Tuhan itu mengutus kita, Dia bukan Tuhan yang kemudian melepaskan kita sedemikian rupa untuk kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Dia adalah Tuhan yang berjanji dan Dia berkata, aku menyertai engkau. Di sini Bapak, Ibu, Saudara, sebetulnya ketika panggilan itu datang atas kehidupan kita, kita itu sebetulnya sedang mau dijadikan partner oleh Tuhan. Tuhan itu ingin berpartner dengan kita. Tuhan itu ingin kita itu bergandeng tangan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menuntaskan sesuatu. Sehingga sebetulnya Tuhan itu sudah sangat tahu akan kemampuan kita. Ada bagian yang menjadi porsi kita, tapi juga jangan lupa ada hal-hal dan porsi yang lainnya yang kita tidak mungkin bisa kerjakan, dan itu adalah bagiannya Tuhan. So, untuk apa kita ragu-ragu? Untuk apa kita menjadi takut?
Bukankah hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan itu akan di-take over oleh Tuhan? Bukankah ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, kita sedang bergandeng tangan, berpartner dengan Tuhan. Kita kerjakan apa yang jadi bagian kita di dunia, dan selebihnya Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara. Supaya hal ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Supaya hal ini boleh membuka mata hati kita. Supaya kita tidak terus-menerus diselubungi oleh suatu keraguan-raguan. Kita tidak terus-menerus dihantui oleh ketakutan. Karena manusia itu, Bapak Ibu, pada dasarnya kita ini kan adalah manusia yang senang kalau dipuji. Ya, kita senang kalau kita itu berhasil. Kita senang kalau kita itu bisa mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Tetapi di sini Bapak Ibu, kita tahu bahwa untuk melakukan panggilan Tuhan, kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengerjakan bagian-bagian yang itu di luar daripada kemampuan kita. Maka biarlah pada malam hari ini saya ingin barangkali ada di antara smart people yang hari-hari ini sebetulnya sudah tahu bahwa Tuhan sedang panggil aku. Tuhan sedang ingin aku kerjakan sesuatu. Tuhan sedang ingin aku melangkah sesuatu. Tetapi mungkin Anda masih ragu-ragu. Maka biarlah pada malam hari ini kita boleh semakin dikuatkan dengan ayat-ayat dan firman Tuhan, di mana kita belajar dari sosok Musa. Kita akan melihat selanjutnya di dalam Ibrani 11 ayat 27. Ibrani 11 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Wow, Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 27 ini sebetulnya ia yang dimaksud di sini. Karena iman, maka ini adalah Musa. Ini adalah bicara tentang pribadi Musa. Tapi kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 27 ini, kita bisa melihat, bisa membayangkan satu sosok pribadi Musa yang tidak seperti di awal tadi. Di awal tadi kita melihat dan membayangkan bahwa Musa ini adalah sosok yang takut, dia ragu-ragu untuk mengambil tugas itu, bahkan sampai dia menolak secara halus, membuat alasan-alasan. Tetapi di Ibrani 11 ayat 27 kita bisa melihat karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Maka di ayat selanjutnya, bahkan di selanjutnya di ayat 27 dikatakan, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang kita bisa belajar dari sini, Bapak Ibu? Kita bisa melihat ya, dari bagaimana Musa ini takut. Di Ibrani 11 kita bisa melihat di sini, dia tidak takut akan murka raja. Artinya, Bapak Ibu Saudara, dari sebuah ketakutan yang ada di awal merespon sebuah panggilan. Sebetulnya ada sebuah proses yang Tuhan itu ingin kerjakan di dalam pembentukan pribadi seorang Musa. Dan kemudian kita lihat bahwa akhirnya Musa telah berubah, imannya menjadi begitu kuat. Dia punya iman yang begitu hebat, yang begitu dahsyat.
dan dia tidak takut akan murka raja. Bahkan dikatakan ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan memberikan tugas panggilan kepada kita, mungkin kita tidak pernah sadar bahwa sebetulnya ketika kita meresponi panggilan itu, mungkin awalnya dengan rasa ragu-ragu, dengan rasa takut. Tetapi kalau kita tetap berani mengambil bagian kita, sebetulnya Tuhan sedang memproses setiap kita. Kita akan mendapati bahwa setelah kita melakukan panggilan itu, kita akan mendapati kita adalah pribadi yang sudah lebih bertumbuh. Kita akan menjadi pribadi yang lebih punya iman. Kita menjadi lebih berani. Disitulah sebetulnya Tuhan ingin membentuk kita. Jadi ini bukan sekedar panggilan. Bukan sekedar kita menjawab panggilan dan kemudian kita melakukannya. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu tidak ingin kita itu menjadi pribadi yang tidak bertumbuh. Tuhan itu tidak ingin kita itu menjadi orang Kristen yang dari dulu awal ketika kita mulai bertobat sampai kemudian 10 tahun, 20 tahun, iman kita tetap stuck di satu level. Tuhan tidak ingin hal itu. Tetapi untuk bisa mendapatkan satu level yang berikutnya, untuk menjadi iman kita bertumbuh, itu tidak bisa, Bapak Ibu, tanpa suatu proses. Nah, disinilah ketika kita menjalani panggilan itu, itulah sebetulnya proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Iman bisa bertumbuh karena ada suatu proses daripada Tuhan. Memang ketika proses itu kita jalani, tidak selalu enak, bahkan cenderung itu tidak enak untuk daging kita. Tidak enak untuk kehidupan kita, merasa ini kok sulit, mengapa ini susah, mengapa ini harus aku jalani. Itulah proses Tuhan. Proses menghancurkan semua ego dan semua kedagingan kita. Tapi ketika kita menjalani itu nanti, di situ Tuhan berproses dengan setiap kita, sehingga artinya pada akhirnya kita akan berterima kasih, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah berada di suatu pertumbuhan iman, suatu level iman yang lebih tinggi lagi. Bapak, Ibu, Saudara, iman itu justru bertumbuh di tengah-tengah proses. Jika kita ingin punya iman yang terus naik di level yang berikutnya, kita tidak mau stuck di dalam satu level iman, maka kita percaya bahwa ketika Tuhan itu memanggil kita, disitulah proses itu terjadi. Seringkali manusia itu takut karena kita itu tidak bisa melihat endingnya. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Apakah aku sanggup? Bagaimana kalau gagal? Apakah aku bisa? Bagaimana kalau nanti di tengah-tengah kemudian aku akan jatuh? Itulah ketakutan-ketakutan yang sering kali kita hadapi di dalam kita meresponi dan menanggapi panggilan Tuhan. Tapi di sini kita melihat seperti halnya Tuhan berkata kepada Musa bahwa Dia akan menyertai Musa. Maka kita juga percaya kepada tangan Tuhan yang kuat itu. Tangan Tuhan yang pasti akan membawa kita dari awal sampai dengan kita berproses dan sampai dengan akhirnya kita akan disertai oleh tangan Tuhan yang kuat. Dan kita juga melihat bagaimana Musa di awal tadi kita melihat satu sosok yang penuh dengan keraguan. Kita melihat sosok yang penuh dengan rasa takut. Kita melihat Musa ini membuat alasan-alasan. Bahkan Musa menolak berkata, sudahlah Tuhan, cari yang lain saja. Tetapi di Ibrani 11 ayat 27 tadi kita melihat bahwa ternyata Musa berubah akhirnya menjadi satu sosok yang imannya begitu kuat. Bahkan kita tahu
Musa memimpin bangsa Israel lewat di tengah-tengah laut Tebrau yang terbelah. Ini suatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Jika kita juga ingin mengalami suatu pertumbuhan, bahkan ketika kita juga ingin melihat tangan Tuhan bekerja real dalam hidup kita, kita ingin melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, jangan kita lari daripada panggilan kita. Jangan kita lari dari tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita percayakan pada malam hari ini Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan juga memproses kita karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak perlu membandingkan ya antara bagaimana kita start di awal, bagaimana kita mulai masih menjadi manusia yang penuh dengan keraguan. Kita tidak perlu membandingkan dengan kesuksesan orang lain yang sudah ada di penghujungnya. Kita tidak perlu membandingkan seperti itu. Tapi baiklah kita percaya dengan tugas panggilan kita masing-masing, bagaimana Tuhan menuntun setiap kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan itu Tuhan yang selalu punya cara, yang Dia tahu sampai di kedalaman hati kita. Tuhan bicara kepada si A, Dia berbeda dengan Dia bicara kepada si B, kepada si C lagi. Tapi Tuhan yang paling tahu bagaimana isi hati kita. Dia yang paling tahu keraguan-keraguan kita. Dan bagian kita adalah melakukan tugas apa yang menjadi tugas kita. Saya akan melanjutkan. Dalam Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini Tuhan masih berbicara kepada Musa. Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan di awal, tidak ada satupun di antara kita sebagai manusia, kita pasti pernah merasakan keraguan-raguan, pernah merasakan ketakutan. Tetapi yang paling penting di sini adalah janganlah sampai ketakutan itu berlebih-lebihan sehingga akhirnya ketakutan itu bisa mengendalikan, bahkan bisa menghentikan langkah kita. Ini hal yang tidak boleh terjadi atas orang percaya. Janganlah kita itu istilahnya memberi makan atau mengentertain rasa takut kita, sehingga rasa takut itu menjadi begitu besar, semakin besar, sehingga akhirnya bisa mengendalikan langkah-langkah kita, bahkan ada di satu titik, bisa saja kita memutuskan untuk stop dan berhenti karena kita merasa sangat ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara, iman bertumbuh di tengah-tengah proses Tuhan. Iman baru dia bisa bertumbuh ketika kita mau mengalami proses yang daripada Tuhan. Kita ini sebagai manusia, seringkali kita tuh merasa takut karena kita tidak bisa melihat ke depan. Kita tidak bisa melihat nanti endingnya seperti apa. Kita tidak bisa melihat nanti di tengah-tengah itu apa yang akan terjadi atas kehidupan kita. Sehingga kita menjadi takut dan kita menjadi ragu-ragu. Bagaimana kalau nanti saya gagal? Bagaimana kalau nanti di tengah-tengah saya terjatuh? Itulah ketakutan-ketakutan dan keraguan yang sering kali menghantui setiap kita ketika kita itu mau menanggapi panggilan atau tugas daripada Tuhan. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin bahwa kita itu terus bertumbuh. Tuhan itu ingin supaya kita itu semakin dewasa di dalam pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menanggapi panggilan Tuhan, ketika kita mau berjalan di dalam prosesnya Tuhan, di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada kita, maka disitulah sebetulnya Tuhan itu sedang memproses sehingga kita itu akan nantinya akan menjadi pribadi yang
rohaninya, imannya itu lebih bertumbuh menjadi dewasa lagi. Kita melihat seperti yang sudah terjadi atas Musa. Bahwa di awal itu kita melihat Musa itu sosok yang penuh dengan keraguan-raguan. Kita melihat Musa begitu takut. Bahkan Musa mencari-cari alasan. Bahkan Musa berkata, Tuhan, utuslah yang lain saja. Tetapi di dalam Ibrani 11 ayat 27, kita bisa melihat Musa sudah begitu berbeda. Bahkan dikatakan karena imannya Musa. Berarti di situ akhirnya setelah Musa berproses, Musa itu imannya begitu bertumbuh. Bahkan kita tahu Musa memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, menghadapi laut Teberau, laut yang terbelah, dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Bapak, Ibu, Saudara, biarkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, kita melihat bagaimana Musa di awal dan Musa di akhirnya itu berubah sedemikian rupa. Demikian juga terjadi atas kita. Ketika kita mau menanggapi, meresponi tugas kita, tugas Tuhan yang kita responi, kita mau menjalaninya, kita mau kerjakannya, maka kita percaya di situ ada proses Tuhan yang akan membawa kita dari level naik kepada level yang berikutnya. Iman kita menjadi semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Bapak, Ibu, Saudara, seperti tadi saya katakan di awal, tidak ada satupun di antara kita sebagai manusia yang tidak pernah merasa takut. Pasti ya, kita pernah merasa rasa takut. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah janganlah sampai rasa takut itu menjadi semakin besar. Janganlah kita itu memberi makan kepada rasa takut kita, atau kita itu mengentertain rasa takut itu, sehingga rasa ketakutan itu menjadi semakin besar dan menjadi semakin besar lagi. Karena apa? Karena rasa takut yang begitu besar itu bisa jadi itu akan menjadi penghalang daripada langkah-langkah kita. Itu bisa jadi rasa takut yang begitu besar itu bisa membuat kita berhenti di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Keluaran 14 ayat 14. Ada sebuah janji Tuhan yang begitu luar biasa kepada Musa. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukankah Tuhan itu selalu menyertai kita? Dia bukan hanya menyertai, tapi bahkan dia berjanji seperti kepada Musa. Tuhan berkata, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, betapa sepertinya Tuhan itu melakukan yang 99%, sementara bagian kita itu cuma 1%. Tapi kadang-kadang kita mau melakukan yang 1% aja, itu pun kadang-kadang kita masih takut, kita masih ragu. Tapi mari kita lihat ayat ini. Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Bapak, Ibu, Saudara, sebetulnya bagaimana sih caranya untuk mengcounter rasa takut yang timbul di dalam hati kita? Takut itu sebetulnya counternya itu adalah iman. Karena iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Iman itu adalah percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa setiap langkah kita step by step, hari demi hari, day by day kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, mengapa kita masih takut? Kalau kita percaya bahwa baik hari ini maupun sampai di masa depan kita, di situ ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita percaya ini ya, percaya itu dengan iman.
percaya karena mendengarkan firman Tuhan, percaya iman itu adalah percaya walaupun engkau tidak melihat. Kita percaya, oh ya, aku percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan aku. So, aku tidak perlu takut. Jadi aku tidak perlu takut bahwa di dalam segala musim demi musim kehidupan kita, Tuhan tetap ada di sana. Bahkan ketika kita menghadapi situasi yang sulit, bahkan ketika kita sedang menghadapi masalah atau problem yang besar, kita lihat bagaimana janji Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat 14 tadi, dia berkata, aku berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Bapak, Ibu, Saudara, kita punya Tuhan yang sangat hebat. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan itu seolah-olah mau berkata, nak, tugasmu cuma diam. Aku yang akan kerjakan untukmu. Aku yang akan berperang untuk kamu. Dan kita pasti tahu, ketika Tuhan yang berperang untuk kita, bagian kita adalah mendapatkan kemenangan. Ketika di awal Musa ragu-ragu, ketika kita melihat Musa itu takut, tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa Musa tetap memilih percaya kepada Tuhan. Musa tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh rasa takut itu. Walaupun awalnya dia takut, tapi sekali lagi Musa tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh rasa takut. Jadi, ketika kita di proses awal, kita ada rasa takut, kita mungkin ada rasa ragu-ragu, tetapi kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh berhenti. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita percaya di dalam panggilan itu ada proses yang luar biasa yang Tuhan ingin membentuk kita. Kita percaya bahwa di dalam panggilan kita, Tuhan berperang untuk kita. Ini, Bapak, Ibu, Saudara, seperti apa yang ditulis di dalam Mazmur 56 ayat 4 berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mengapa setiap kali ketakutan itu datang, kita tidak membaca Mazmur ini keras-keras dan kita berkata, ketika aku takut, walaupun aku takut, tapi aku ini percaya kepadamu. Walaupun aku takut, tapi imanku, iman yang percaya kepadamu. Walaupun aku takut, tapi imanku ini membebaskan aku dari ketakutan. Karena aku percaya Allahku dahsyat, Dia yang berperang ganti aku. Ini Bapak, Ibu, Saudara, yang kita boleh belajar pada malam hari ini. Dan kemudian ada 2 poin lagi sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Bahwa kita mendapati Musa melangkah karena dia taat. Musa adalah pribadi yang sangat mengenal Tuhan, hatinya Tuhan. Musa itu intim sekali dengan Tuhan. Musa tahu seperti apa Tuhan itu. Ketika Tuhan berjanji, Dia Allah yang pasti akan menggenapi. Sehingga akhirnya Musa memilih untuk taat dan dia mengambil tugas yang diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, adakah hari-hari ini mungkin kita baru saja menghadapi sesuatu, mungkin ada doa-doa kita yang kita itu berjanji, aku mau doa secara konsisten, tapi belum bisa terlaksana. Mungkin kita ada komitmen, aku mau baca firman Tuhan tiap hari, tapi sampai hari ini belum juga terlaksana. Atau mungkin juga kita ini pernah punya komitmen untuk mau melayani Tuhan. Bahkan mungkin sudah 10 atau 20 orang teman kita, atau mungkin gembala kita, atau pendeta kita yang mengajak, ayo Bapak, Ibu, Saudara,
Mari kita bersama-sama di gereja ini melayani Tuhan. Tapi sampai hari ini hatimu tetap beku. Tapi sampai dengan hari ini engkau masih mengabaikan panggilan itu. Atau mungkin juga panggilan-panggilan Tuhan yang lain. Saya tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Ketika semuanya itu pada hari ini belum kita responi dengan sikap hati yang benar. Saya berdoa, saya ingin semua pendengar Smart People, Anda meresponi apa yang Tuhan serukan dan Tuhan gemakan di dalam kehidupan Anda. Anda responi dengan hati yang taat. Saya berdoa, kita tidak lagi menjadi ragu-ragu. Saya ingin kita menjadi kuat. Saya ingin kita semua menjadi orang-orang yang dipanggil Tuhan dan kita melakukan di dalam ketepatan. Bukankah Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita? Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Sehingga kita hidup di dunia oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Biarlah kita menjawab panggilan Tuhan. Biarlah kita dengan hati yang dengan kerendahan hati kita. Walaupun kita tahu kita lemah, tapi kita sadar di dalam proses itu Tuhan menyertai kita. Beberapa hari ini, ketika saya sedang menyiapkan pujian-pujian untuk saya itu memimpin pujian dan penyembahan di dalam suatu mesbah doa. Ada sebuah lagu yang tiba-tiba bergema di dalam pikiran saya. Lagu itu sebuah lagu yang sangat simpel. Sebuah lagu yang sangat sederhana sekali. Dan bahkan saya itu tidak terlalu ingat dan tidak terlalu notice dengan lagu itu, Bapak Ibu. Tapi ketika saya membuka dan mencari pujian-pujian, tiba-tiba lagu itu bergema. Lagunya adalah sebagai berikut. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saya mengulangi lagu itu terus-menerus. Sampai saya meneteskan air mata. Saya tahu Tuhan itu sedang memanggil setiap kita. Tapi mungkin Tuhan mendapati respon hati kita kadang-kadang tidak menyambut panggilannya yang penuh cinta itu. Bahkan kita seringkali mengabaikan. Maka dari itu lagu sekolah minggu kan. Itu lagu anak-anak kids. Tapi ketika lagu itu bergema terus di pikiran saya mulai menyanyikan sampai saya tersentuh hati saya. Ya Tuhan, saya bilang. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dan kita akan menjawab dengan penuh cinta. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini masih belum menjawab panggilan Tuhan.
masih ragu-ragu untuk merespon panggilan Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara setelah ini menjawabnya? Bilang ke Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ketika ku dengar kau panggil namaku, aku menjawab, ya Tuhan, ini aku. Bapak Ibu Saudara, meresponi panggilan Tuhan itu memang tidak selalu enak. Tidak selalu mulus. Tapi lebih sering kali ketika kita ada di dalam panggilan itu, artinya kita sedang berani melepaskan zona nyaman kita. Ketika Musa awalnya tinggal di Midian, Midian itu adalah zona nyaman buat Musa. Tapi ketika Musa harus kembali ke Mesir, maka Mesir adalah zona yang sangat berbahaya untuk Musa. Maka dari itu, beranikah kita dengan sebuah kesadaran bahwa ketika aku menjawab panggilan Tuhan, artinya aku sedang meninggalkan zona nyamanku. Aku sedang meninggalkan apa yang menjadi kesukaan daripada dagingku. Tetapi aku tahu, ketika aku menjawab panggilan ini, Tuhan sedang memproses aku. Ketika aku menjawab panggilan ini, tanganku sedang digandeng oleh Tuhan. Karena dia berjanji, dia menyertai aku. Ini Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia, kita ini memang seringkali lebih suka kalau yang akan kita jalani itu adalah sesuatu yang sangat aman. Kalau perlu tidak berisiko, amannya itu 1000%. Wah, kalau seperti itu kita kecenderungannya mau ya. Oh ya, aku mau. Karena nggak ada risiko. Tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, disitulah sebetulnya kita bisa merasakan bagaimana the real kita itu berjalan bersama dengan Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada kerikil tajam. Tidak ada jaminan bahwa jalannya selalu mulus. Tidak ada jaminan bahwa hati kita akan selalu happy. Tapi satu perkara yang Tuhan jaminkan dan janjikan kepada kita adalah Dia pasti menyertai kita. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan kepada setiap kita. Tapi Dia punya rancangan-rancangan. Dia punya rencana-rencana yang hebat. Rencana-rencana yang baik untuk kehidupan saudara dan saya. Poin terakhir untuk firman Tuhan kali ini adalah bahwa biarlah kita membawa rasa takut kita. Biarlah kita membawa keraguan-raguan kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa ke kaki Tuhan dengan hati yang jujur, dengan hati yang mengakui, Tuhan, aku mau, tapi aku ini takut. Tuhan, aku ini masih ragu-ragu. Kuatkan aku ya Tuhan, kuatkan aku. Perlengkapilah aku, supaya ketika aku nanti menjalankan tugas panggilan-Mu, Kau mampukan aku untuk tetap ada di dalam tugas panggilan itu sampai aku finish strong. Sampai aku selesai bersama dengan Engkau. Bapak, Ibu, Saudara, apakah setelah mendengarkan semuanya ini, setelah kita tahu, kita belajar dari sosok Musa, kita sudah kupas bersama-sama, kita belajar bagaimana Tuhan itu menyertai, bagaimana Tuhan itu menyertai setiap langkah kita. Dia menopang kita.
Dia tahu bahwa kita itu lemah, dia tahu kita terbatas. Beranikah kita meresponi panggilan Tuhan dan berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, pakailah aku seperti rencanamu. Saya akan tutup firman Tuhan kali ini dengan 4 poin utama, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah meskipun kita takut, kita tetap melangkah di dalam ketaatan. Yang kedua, Tuhan selalu menyertai di dalam setiap panggilannya. Poin yang ketiga, Tuhan sanggup mengubah ketakutan itu di dalam sebuah proses menjadi iman yang semakin dewasa. Dan poin yang keempat yang terakhir, menumbuhkan iman percaya kepada Tuhan untuk bisa mengalahkan rasa takut kita. 4 poin ini yang menjadi intisari daripada firman Tuhan untuk kali ini. Saya berdoa Anda mengerti, Bapak Ibu Saudara boleh menangkap dengan tepat. Bapak Ibu Saudara diberikan kekuatan, diberikan peneguhan, dan ketika kalau saat ini ada panggilan Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, biarkan setiap kita boleh menjawab dan meresponi dengan kasih, dengan iman, dan dengan ketepatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa penutup. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik, hamba sudah selesai dengan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Hamba tahu Tuhan, tidak hanya sampai selesai di sini. Engkau, Allah Roh Kudus, selalu menuntun setiap kami. Engkau yang akan memampukan kami, ya Tuhan. Engkau mengubahkan hati kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang percaya, boleh menjadi orang-orang yang yakin akan panggilan-panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh meresponinya dengan tepat. Engkau memimpin setiap kami, Tuhan. Engkau juga memberkati akan channel ini, Tuhan, supaya semakin hari channel ini boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Engkau sendiri yang pimpin, Engkau yang kendalikan, ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua firman-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.